Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Amin bin Putri, dan yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan aksi literasi, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Hidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Amin bin Putri, dan tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Imam Alima. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kebarul Uluman. Di sini saya menggambarkan masjid bertuliskan YPP Bahrul Ulum Tambak Beras, kepanjangan dari Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Lokasi Bahrul Ulum ada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dusun Tambak Beras ini berdekatan dengan Kota Malang, Surabaya, Madiun, dan Tuban. Tuban ini mungkin agak jauh. Masuk ke Sepopeba. Sepopeba di sini kepanjangan dari Sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada zaman dahulu datanglah seorang pendekar yang bernama Abdus Salam, atau juga disebut Basoihah. Basoihah di sini terkenal suaranya atau bentaannya ini membuat orang gemetar. Dan Basoihah mendirikan atau membangun gubuk untuk beliau berdakwah, musola kecil untuk beribadah, dan bilik untuk para santrinya, dan juga mendirikan pondok Selawe atau pondok Telung. Kenapa kok disebut pondok Selawe? Karena isi dari pondok tersebut santrinya ada 25. Dan kenapa kok disebut pondok Telung? Karena pondok tersebut mempelajari 3 ilmu, yaitu syariat, hakikat, dan kanuragan. Masyarakat juga menyebutnya pondok Telung karena di dalamnya terdapat gubuk, musola, dan bilik. Setelah Abdus Salam atau Basoihah ini usianya tua ya, beliau digantikan oleh Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman ini memegang pondok Selawe, sedangkan Kiai Said ini membangun pondok lagi di sebelah barat sungai, tidak jauh dari pondok Selawe. Setelah Kiai Usman dan Kiai Said ini meninggal, Kiai Said digantikan oleh Kiai Hasbullah, dan Kiai Usman ini belum ada penggantinya. Jadi beliau memboyongkan santrinya, diboyongkan oleh menantunya yang namanya Kiai Asy'ari, diboyongkan ke desa. Di sini saya menggambarkan batu mengartikan keras ya, berarti diboyongkan di desa Keras, itu sekarang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasbullah ini beliau terkenal sangat kaya raya, dermawan, dan beliau itu banyak mempunyai gedung-gedung beras banyak di mana-mana. Jadi disebut juga tambak ya, tambak. Berarti punya tambak beras yang banyak di mana-mana. Terus maka disebut juga dusun itu disebut tambak beras, dan pondoknya Kiai Hasbullah pondoknya tambak beras. Soalnya beliau mempunyai gedung-gedung tambak beras di mana-mana. Jadi dusunnya itu disebut tambak beras, pondoknya juga disebut tambak beras. Setelah itu pada tahun 1914 Kiai Abdul Wahab pada tahun 1914 Kiai Abdul Wahab mulai mengembangkan pondok tambak beras. Beliau juga dibantu
oleh Kiai Abdurrahman. Dan Kiai Abdurrahman ini Kiai Abdul Wahab dan Kiai Abdurrahman ini mengubah sistem pelajarannya yang asalnya halakoh menjadi madrasah diniyah. Dan Kiai Abdurrahman pertama mendirikan sekolah diniyah yang bernama Mubtilfan. Sedangkan Kiai Abdul Wahab mendirikan organisasi atau diskusi yang bernama Taswirul Afkar. Beliau juga pada tahun 1926 beliau juga mendirikan organisasi yang dulunya bernama Nahdlatul Ulama, sekarang menjadi Nahdlatul Ulama yang berkembang pesat sampai sekarang. Lanjut ke Abdul Fattah. Mbah Abdul Fattah ini mendirikan madrasah diniyah pada tahun 1944 beliau mendirikan MI, yaitu yang kepanjangan dari Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1956 Kiai Abdul Fattah mendirikan MMA yang kepanjangan dari Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Pada tahun 1974 Kiai Abdul Fattah juga mendirikan madrasah lagi yang bernama Ma'had Ali. Lanjut ke struktur organisasi Bahrul Ulum. Struktur organisasi Bahrul Ulum yang pertama yaitu Majelis Pengasuh, yang kedua Dewan Pengasuh, yang ketiga pengurus harian, yang keempat pengurus bidang. Bahrul Ulum ini juga ada manajemen kepengasuhan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Majelis Pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Bahrul Ulum ini juga ada 2 sistem pendidikan. Yang pertama yaitu non formal dan formal. Cukup sekian ulasan atau presentasi kebahruluman dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan dan keterangan yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.